Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kami wabarakatuh. Selamat dari sore. room 6 beranggotakan saya Rudi Prastyo dan Saya Woro Ayu. kami CGP Angkatan 9. Di sini kami berdua akan melaksanakan praktek coaching mengenai permasalahan pembelajaran secara bergantian. Baik, untuk mengawali kegiatan coaching kali ini, yang pertama Bu Woro berperan sebagai coach dan saya sebagai Kuci. coachee untuk coaching yang pertama. Baik, kita mulai. Selamat pagi Bu Woro. Selamat Bagaimana pagi, Pak bagaimana Rudi. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak Rudi. Pak Rudi sendiri bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, saya juga sehat, alhamdulillah. Sepertinya Bu Woro Oh, dari kemarin-kemarin sibuk ya. Saya cari-cari kok nggak ada. Kalau hari ini ada waktu ya Bu? ada. Mohon maaf kemarin banyak sekali kegiatan Pak Rudi karena kan ya ini akhir tahun ya, jadi banyak sekali kegiatan yang harus kita ikuti. Iya Bu Nggih. Woro. Iya, kemarin saya cari-cari soalnya ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Bu Woro. Oh iya, nggih nggih mari Pak Rudi, pinara, Ya, kira-kira ada yang mau dibicarakan tentang nopo Pak Rudi? ya ada waktu ya Bu. Ini ada sedikit yang mau saya sharingkan terkait pembelajaran. Inggih, Soalnya gimana? ada beberapa kendala yang kalau saya pikir sendiri rasanya kok menjadikan seperti apa ya, beban ya Bu. Tapi kalau nanti mungkin bisa ngobrol, sharing sama Bu Woro, nanti bisa dapat inspirasi atau apalah, atau penguatan lah yang membuat saya bisa terbantu menyelesaikan masalah-masalah ini. Inggih Pak Rudi, memang kalau sesuatu itu dipendam sendiri, itu bisa jadi kita itu bisa menjadi beban Pak Rudi, karena berpikir sendiri. Beda lagi kalau kita itu, sharing-kan ke orang lain gitu, itu bisa meringankan beban kita gitu. Nggih. Pripun Pak Iya Bu Rudi? Woro. Iya, ceritanya begini Bu Woro. Eh, Akhir-akhir ini saya itu merasa murid di kelas saya itu pada waktu pembelajaran bahasa Indonesia itu kok kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, menerima pembelajaran begitu. Terus selain itu Nggih. kalau saya berikan tugas, itu rasa-rasanya mereka juga tidak bersemangat. Bahkan yang apa ya Bu, yang mengumpulkan tugas itu kadang-kadang kurang dari 50% dari siswa satu kelas. Ini Oh bagaimana gitu, menurutnya? nggih nggih nggih. Begini Pak Rudi, jadi, menurut Pak Rudi ini, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita saat ini, Pak? Ya saya sebenarnya cerita ini ya nggak apa-apa ya Bu, kita kita teman, nanti uh, Nggih. segala permasalahan bisa siapa tahu dapat bantuan ya. Saya mengharapkan adanya solusi mengenai apa ya permasalahan yang saya hadapi ini Bu, terkait ketertarikan dan semangatnya anak-anak untuk belajar ini Bu. Oke, Pak Rudi, dari yang Pak Rudi sampaikan tadi, menurut Pak Rudi, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang, apa ya, minatnya atau antusiasnya dalam pembelajaran bersama Bapak ini, yang Ya Bu, membuatnya kurang antusias begitu? ya mungkin ada banyak hal ya Bu. Saya juga belum tahu secara pasti, tapi ini kalau saya ingat-ingat kembali itu eh, hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang antusias itu mungkin yang pertama pembelajaran bahasa Indonesia ini mungkin terkesan membosankan untuk murid ya mungkin. Terus Iya. monoton juga. Terus kadang kalau saya menjelaskan itu ke murid-murid itu mungkin juga kurang menarik begitu. Terus juga kaitannya dengan kesempatan anak-anak untuk ganti berpendapat atau aktif dalam pembelajaran itu mungkin juga kurang saya berikan, sehingga kesannya itu anak-anak hanya pendengar pasif begitu. Mungkin mungkin itu yang menyebabkan. Oh, begitu, Pak Rudi. Nggih nggih. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid
Pak Rudi itu antusias dalam pembelajaran Bapak? Mungkin apa ya Bu, kalau murid-murid itu mungkin kalau pembelajaran itu dibuat menarik, menyenangkan, tidak membosankan itu mungkin bisa bisa antusias begitu. Oke. Saya sependapat dengan Pak Rudi, dengan yang barusan Pak Rudi sampaikan itu saya sependapat. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid itu asik, terus pembelajaran tidak membosankan, seperti itu. Kira-kira apa, Pak? Ini dalam pemikiran saya ya Bu, nanti mungkin beberapa ide saya bisa mendapat penguatan atau saran dari Bu Woro ya. Mungkin kalau Iya, kita dalam filosofinya pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara, mungkin kita harus menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid begitu ya Bu. iya, Murid betul. aktif, kemudian juga mungkin dalam kejenuhan-kejenuhan itu kita adakan ice breaking itu agar anak-anak kembali fresh, atau juga ada Betul. permainan-permainan. Tapi kadang saya sendiri juga mungkin perlu menambah motivasi saya juga Bu, untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan itu Bu. Oh iya. Lalu mengenai tugas Pak, tadi Pak Rudi sudah menyampaikan di awal bahwa anak-anak itu kalau diberikan tugas oleh Bapak itu kurang antusias, kadang yang mengumpulkan tugas itu hanya segelintir orang, kadang cuma separuh ya Pak ya? Iya, Ya, bahkan kurang Bu, kira-kira, bahkan oh bahkan kurang. Nggih, iya. menurut Bapak penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas itu apa? Eee, Kemungkinan tugasnya itu terlalu banyak ya Bu, sehingga anak-anak itu tidak tertantang tapi malah jenuh. Kemudian banyak pertanyaan juga yang saya berikan, tanpa memberikan sumber-sumber belajar atau bantuan-bantuan mengerjakan tugas itu yang beragam, yang menarik, yang menyenangkan, yang sesuai dengan dunianya anak. Sehingga mungkin kalau mendengar ada tugas begitu, anak-anak langsung jenuh mungkin untuk mengerjakannya, gitu. Iya, iya. Kalau boleh tahu nih Pak, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Kalau sementara saya ini mungkin ya termasuk kurang kreatif ya Bu. Ini saya sebagai bahan ajar utama itu Iya, buku iya. teks dari sekolah. Kan Oh setiap gitu. sekolah itu kan setiap kelas kan pasti ada buku teks ya Ada Bu. buku gitu ya? Terus Iya, iya. ya terus kemudian mungkin untuk tambahan tambahan bahan belajar mungkin buku materi penunjang yang dari penerbit swasta gitu Bu. Semacam KPD seperti itu nggih? Ya, iya iya kurang lebih itu Bu. Adakah sumber belajar yang lain Pak selain buku teks itu? Sebenarnya banyak ya Bu mungkin yang bisa kita pakai. Mungkin bagaimana pendapat Bu Woro juga kalau misalnya saya itu mau berinovasi menggunakan sumber-sumber belajar online begitu Bu, seperti YouTube atau Google atau mungkin artikel-artikel di blog yang terkait bacaan-bacaan hubungannya dengan pembelajaran kelas 6, kemudian Google atau hal-hal yang ada di dunia online, atau mungkin kaitannya dengan sumber belajar atau pengumpulan tugas kita juga bisa menggunakan aplikasi-aplikasi online begitu Bu, seperti TikTok Iya, atau Reels dan lain sebagainya itu Bu. iya. Itu bisa ya Bu ya, kira-kira? Bisa Pak, bagus sekali itu malahan. Anak bisa antusias. Sekarang kan banyak Pak tren-tren aplikasi yang apa namanya bisa kayak kuisis seperti itu kan menarik anak Pak. Iya Bu. Mungkin bahkan aplikasi di luar pembelajaran pun kalau kita ambil manfaat di pembelajaran juga bisa ya Bu. Misalnya pengumpulan tugas lewat link-link YouTube begitu ya Bu kan itu bisa Bagus itu bermanfaat Pak, untuk pembelajaran juga keren. ya Bu. Iya, keren sekali itu Pak. Itu bagus sekali. Itu bisa menumbuhkan semangat anak-anak untuk belajar. Jadi tidak monoton seperti apa yang hanya lewat buku teks, lewat LKPD. Ya, konvensional gitu ya Bu, kurang Iya, menarik untuk anak betul. ya Bu. Iya. Saya yakin sekali Bapak bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran. Apalagi Pak Rudi ini termasuk ya guru yang kreatif loh menurut saya. Iya Bu, tapi masih menemui kendala ternyata ya. Tidak apa-apa Pak, itu wajar sekali. Jadi sekarang
apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tersebut? Kalau mengenai rencana kegiatan pembelajaran setelah ini ya untuk perbaikan itu mungkin yang pertama saya merancang pembelajaran yang menyenangkan lah dengan menambahkan atau menginovasi sumber-sumber belajar yang beragam, utamanya menggunakan media online seperti YouTube atau Google yang mungkin lekat dengan kebiasaan dan dunianya siswa. Kemudian juga mengenai tugas juga akan saya berikan yang tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya Iya, juga disesuaikan dengan bakat atau minatnya murid sehingga mereka juga antusias untuk mengerjakan tugasnya. Kemudian produk-produk yang mungkin bisa dihasilkan siswa itu juga harus dibuat beragam, misalnya lagu, puisi, atau pantun atau laporan yang dibuat digital nanti dikirim online dan lain iya, sebagainya. Kemudian terkait pelaksanaan ini mungkin Bu Oro bisa memberikan tanggapan nih kalau saya juga izin ke orang tua atau ke kepala sekolah untuk memberikan izin kepada anak-anaknya membawa HP di sekolah sebagai sarana untuk belajar maupun mengumpulkan tugas-tugas begitu. iya. Tidak apa-apa Pak sebenarnya membawa HP asal, itu tetap ada pengawasan nggih. Sekarang Nggih, itu nggih. kan soalnya HP-HP kadang anak-anak digunakan untuk hal-hal yang melenceng dari pembelajaran. Iya, Asalkan Pak Rudi bisa apa namanya mengawasi seperti itu saya rasa itu bagus sekali loh Pak rencananya jenengan itu. iya. Dan Tentunya kalau dengan mudah-mudahan izin nggih. Tentunya kalau dengan izin dari wali murid dan kepala sekolah, barangkali nanti pengawasan bisa ada bantuan dari pihak-pihak yang terkait, Bu, sehingga tidak iya perlu betul, sendiri ya. sebelumnya harus dibicarakan dulu. Kalau Iya, mereka setuju, saya kira semuanya pasti akan setuju asal semuanya itu berdampak positif pada pembelajaran anak. iya, iya, Bu. Mudah-mudahan berhasil ya Pak, sesuai dengan rencana. Iya, amin, amin. Semoga bisa berjalan, Bu. Iya. Terus kemudian apa komitmen Pak Rudi terhadap rencana Bapak ini? Ya, dengan mungkin ide-ide yang saya sampaikan ke Bu Woro tadi, setelah ini mungkin saya akan berkomitmen bagaimana membuat rencana pembelajaran dan proses pembelajaran yang menyenangkan, kemudian banyak menggunakan sumber-sumber belajar yang bervariasi sehingga anak-anak itu antusias. Kemudian tugas-tugas juga mereka bisa tertarik sehingga tidak ada unsur paksaan dalam mereka belajar maupun mengerjakan tugas. Mungkin itu dalam waktu dekat yang akan saya laksanakan, Bu. Nggih, bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung apa namanya rencana-rencana Bapak tersebut. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya, Pak ya. Iya, terima Semangat. kasih, Bu. Siap, Bu, siap. Terima kasih sekali atas waktu dan sharing-nya. Mungkin Iya, nanti kalau ada sama-sama. lain waktu, kalau ada kendala-kendala lagi, mungkin saya akan meminta waktunya lagi untuk berdiskusi, begitu ya, Bu. Siap, Semoga Pak. semoga Selagi bisa saya berjalan. bisa, Nah, saya semoga akan membantu Bapak. iya, Bu, semoga bisa berjalan dengan lancar ya, Bu. Iya, amin. Terima kasih, Bu. Saya kembali ke kelas dulu, Bu. Oh, iya Pak Rudi, silahkan. Baik, demikian tadi kegiatan coaching yang pertama. Setelah ini akan kami lanjutkan untuk praktek coaching yang kedua dengan saya Rudi Prasetya sebagai coach dan Bu Woro Ayu sebagai coachee. Ya. Baik, kita mulai. Nggih, Selamat pagi Bu Woro, bagaimana kabarnya? baik Pak Rudi. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Rudi juga baik ya? Baik Bu, Alhamdulillah kemarin banyak gangguan kesehatan. Hari ini sudah sehat dan bisa beraktivitas kembali. Alhamdulillah. Tapi walaupun banyak gangguan kesehatan, kelihatannya Pak Rudi ini apa namanya selalu semangat begitu Pak. Yes, amin Bu, semoga itu bisa bertahan terus. Iya. Begini Mungkin ada Pak yang bisa Rudi. saya bantu Bu. Iya, Sepertinya jenengan dari tadi sudah di sini, mungkin ada yang bisa kita bicarakan. iya Pak Rudi begini. Sebenarnya mungkin saya ingin berbicara dengan Pak Rudi. Saya sebenarnya punya unek-unek yang perlu saya sampaikan ke Bapak. Semoga
dengan saya sharing ke Bapak, ini saya bisa, apa namanya, lega, ada pencerahan dari masalah saya tersebut. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas, Pak. Wah, ini luar biasa sekali, Bu. Memang guru itu wajib memiliki kompetensi dan memang harus ditingkatkan ya, Bu. Mungkin bisa diceritakan ini tujuannya Bu Woro dalam rangka meningkatkan kompetensi mengelola kelas tersebut itu yang bagaimana, Bu? Iya, Pak Rudi. Begini, saya itu ingin sekali, Pak, menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Karena dengan kelas yang kondusif, itu akan membuat siswa merasa senang dan akhirnya situasi tersebut dapat membuat anak itu antusias dalam belajar. Bisa dengan mudah menyerap pelajaran saya, bisa nyaman, seperti itu, Pak. Iya, Bu, memang benar sekali. Memang anak-anak SD itu usianya juga bermain, mereka tidak bisa diam, dan mood-nya itu Iya, juga berubah-ubah. Memang suasana kelas betul. itu memang sangat berpengaruh, betul begitu ya, Bu? Nggih, betul, Pak. Makanya itu Eee, saya ingin menciptakan kelas yang menyenangkanlah bagi anak-anak, seperti itu. ya, terus untuk kegiatan yang akan Ibu lakukan ini, mungkin apa apa saja hal-hal yang mungkin sudah, Bu Woro lakukan untuk meningkatkan kompetensi ini? Nggih. Sebenarnya saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, Pak, tetapi belum ada yang benar-benar efektif menurut saya. Oh, begitu ya, Bu? Belum belum ada Iya. efektif. Sebenarnya juga sudah berubah-ubah ya, Bu? Nggih, Berganti-ganti sudah. begitu ya? Iya. Kira-kira apa, Bu, tantangannya ini dengan adanya Tantang menggunakan berbagai metode ini? Iya, tantangannya gini Pak, saya itu masih kesulitan untuk mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung. Saya kan di sekolah itu mengajar siswa kelas 4 Pak. Nah, di situ salah satu siswa itu bernama Brandon dan Alexis. Nah, itu saya sudah berusaha Pak untuk membuat mereka itu tenang, bisa menyimak pelajaran saya, tetapi belum ada hasilnya, Pak, masih nihil. Mereka tetap berbicara sendiri, bahkan mengganggu teman yang lainnya. Iya iya. Ya, ini juga memang membutuhkan, apa ya, Bu, strategi atau perhatian khusus ya terkait pembelajaran untuk mengendalikan siswa ini. Eee, Betul. Kira-kira kalau dalam pandangan Bu Woro, eee, apa yang Bu Woro butuhkan ya untuk bisa, mencapai tujuan ini, mengelola kelas, mengendalikan siswa itu yang dibutuhkan apa ini, Bu? Iya, seperti yang Pak Rudi tadi sampaikan, saya itu membutuhkan strategi, Pak, untuk mengendalikan siswa tersebut, terutama Brandon dan Axis itu, Pak, yang suka berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung. Jadi nanti mereka tidak akan mengganggu temannya. Oh, iya iya. Iya, Bu. Baik, mungkin kaitannya dengan strategi ini mungkin kita juga perlu pembicaraan yang, apa ya, Bu, yang intensif ya, bagaimana Iya. mengendalikan siswa yang suka berbicara saat, pelajaran. Mungkin sebelum kita itu menerapkan strategi atau mencari strategi, mungkin kita perlu juga memahami, penyebab, karena setiap perbuatan itu kan pasti ada sebabnya begitu ya, Bu. Nggih. Apa yang menjadi penyebab mereka suka berbicara saat, pelajaran berlangsung. Apakah karena tidak memahami pelajaran atau bosan ataukah mereka justru ingin menjadi perhatian itu, bagaimana Bu Woro kira-kira itu? Saya berpikir itu gini, Pak, mungkin karena mereka tidak memahami materi pelajaran atau sulit memahami, akhirnya mereka mengalihkan, mengalihkan dengan berbicara sendiri, mengganggu teman-temannya, seperti itu. Oh, iya iya iya. Berarti memang karena kondisi itu ya Bu, tidak memahami pelajaran begitu ya Bu? Ya, saya pikir seperti itu, Pak. Jika demikian mungkin, Bu Woro perlu memberikan penjelasan atau hal-hal yang menarik ketika pembelajaran, misalnya menggunakan metode pembelajaran yang, bervariasi sehingga, siswa itu tidak bosan begitu mungkin. Oh, iya, Pak, benar. Iya, Pak, saya akan mencobanya. Saya akan menciptakan
sumber-sumber belajar seperti yang Bapak tadi katakan. Saya menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar siswa tidak bosan, dan saya mungkin itu Pak, bisa kan sekarang lagi marak itu Pak Canva nggih. Nah, Oh sekarang iya, itu iya, yang betul. lebih simpel gitu. Canva saya akan membuat media pembelajaran dari Canva yang menarik, itu kan bisa berupa video. Mungkin dengan cara seperti itu mereka akan bisa memahami materi yang akan saya sampaikan. Iya, Bu, saya sependapat sekali, Bu, itu. Kalau menggunakan strategi pembelajaran dengan bantuan-bantuan media online itu. Mungkin gambaran yang eh, Bu Woro ingin implementasikan itu bagaimana, Bu, terkait strategi yang seperti itu? Iya, saya sudah memiliki gambaran sih, Pak. Saya mungkin akan memberikan penguatan yang positif juga kepada siswa yang tidak berbicara. Saya juga akan memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang diam dan mendengarkan pelajaran. Seperti yang sudah kita pelajari pada materi CGP modul satu kalau tidak salah Pak, itu kan memberikan apresiasi gitu. Tapi itu yang tidak mematikan kreativitas siswa, gitu loh Pak. Iya, saya sangat sependapat, Bu, dengan gambaran-gambaran yang akan Bu Woro implementasikan dalam pembelajaran. Kalau saya sangat-sangat setuju, Bu, itu merupakan sesuatu yang bagus lah, yang bagus sebagai strategi dalam mengelola kelas. Mungkin komitmen Bu Woro dalam waktu dekat sebagai tindak lanjut dari apa yang ide-ide yang disampaikan Bu Woro itu mungkin bisa diceritakan dalam waktu Iya, dekat apa yang akan dilaksanakan begitu. baik. Saya akan mengimplementasikan strategi yang sudah kita bahas tadi, Pak. Contohnya, saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik, yang bervariasi. Saya mungkin akan mengajar siswa menggunakan video. Saya juga bisa akan memanfaatkan aplikasi Canva, Google Form, seperti itu. Saya juga bisa akan mengambil materi video dari YouTube, seperti itu Pak. Itu komitmen saya dalam waktu dekat ini. Iya, Bu. Mungkin kiranya perlu untuk segera dilaksanakan dan diimplementasikan. Rasanya itu juga sesuatu yang ide-ide dari Bu Woro itu sudah sangat sesuai, sangat relevan uh, dan kontekstual kalau dikaitkan dengan uh, cerita awal mengenai meningkatkan kompetensi mengelola kelas, mengendalikan murid yang seperti Bu Woro sampaikan tadi berbicara saat pembelajaran itu. Jadi mungkin alangkah baiknya kalau dalam pandangan saya apa yang diceritakan Bu Woro tadi untuk bisa segera diimplementasikan. Itu tetap semangat ya, Bu. Iya, terima kasih Pak Rudi. Saya akan segera melakukannya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon Sama-sama, Bu. maaf. Terima Semoga sukses selalu, Bu, kasih. bersama Injih. anak-anak.